Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para rekan-rekan sekalian, sobat cinta dunia otomotif. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya Herianto, kita akan berbagi pengetahuan tentang back to basic maintenance electrical system. Terutama ini kita mengerucut pada komponen baterai. Kenapa kita ambil komponen baterai? Sebagaimana kita ketahui, baterai ini adalah salah satu komponen utama pada kendaraan otomotif ya, pada kendaraan baik truk maupun mobil, dimana pada saat baterai ini bisa tidak sesuai dengan umur rencana. Salah satunya adalah, yang pertama adalah karena proses perawatan baterai tersebut tidak dilakukan dengan maksimal. Yang kedua karena proses recharging baterai tidak dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian adalah kurangnya pengetahuan kita tentang perawatan baterai. Bila kita tidak lakukan perawatan baterai dengan baik dan benar, resiko yang mungkin dan bisa saja terjadi adalah timbulnya pada baterai tersebut. Salah satunya adalah baterai bisa meledak. Kenapa baterai bisa meledak? Salah satunya adalah pada komponen baterai tersebut ada fan plug-nya, di mana fan plug ini berfungsi sebagai sirkulasi di baterai itu sendiri, sebagai lubang pernafasan dari baterai itu tersumbat. Nah, bila dia bisa tersumbat, temperatur dalam baterai akan semakin meningkat, dan salah satunya adalah bisa menyebabkan tersebut meledak. Dan kalau baterai itu bisa meledak, bisa menimbulkan resiko yang cukup serius pada saat untuk kru yang melakukan perbaikan di area tersebut. Salah satunya nanti ada timbulnya cedera, dan ini sangat kita hindari, harapannya ini tidak terjadi ya. Kemudian sedikit kita mengenal tentang beberapa komponen dalam baterai. Yang kita gunakan sampel saat ini adalah baterai tipe basah, di mana di dalamnya kita masih harus menambahkan elektrolit baterai ya pada saat kita melakukan perawatan. Yang kedua, yang terpenting juga pada saat kita melakukan perawatan, kita juga harus memastikan kondisi fan plug dari baterai tersebut tetap dalam kondisi bersih ya, tidak buntu. Karena kalau kondisi fan plug-nya tersebut buntu, dia bisa berdampak nanti dengan cepat meningkatnya temperatur yang ada di dalam baterai, dan itu bisa memperpendek umur dari baterai tersebut. Ini tempat fan plug-nya. Kemudian pada saat melakukan perawatan baterai, yang tidak kalah terpentingnya juga kita melakukan pengecekan secara berkala pada voltage di baterai tersebut. Kita bisa gunakan AVO ya. Kemudian pada saat melakukan pengecekan ya, kita bisa dapatkan beberapa parameter angkanya. Kalau kondisi masih 12,66 berarti masih bagus di 100%. Begitupun kalau kondisinya sudah mulai 11,89 berarti itu kondisinya juga sudah kurang bagus, kita lanjut melakukan penggantian. Harapannya kita tidak melakukan penggantian baterai atau meminimalisir adanya penggantian komponen baterai tersebut di unit lapangan. Kemudian langkah preventifnya untuk pemeriksaan hariannya, kita juga bisa lakukan pengecekan temperatur baterai. Temperatur baterai ini juga menjadi salah satu indikator ya, bila mana temperatur tersebut naik secara signifikan di atas 40 derajat, itu adalah nilai yang bisa kita tolerir untuk temperatur dalam baterai. Kalau temperatur yang lebih dari itu, kita bisa lakukan pemeriksaan lebih mendalam tentang kondisi baterai. Salah satunya adalah kita lakukan pembersihan dari fan plug-nya, dan dilakukan dengan pengecekan kuantiti baterai elektrolitnya, larutan di dalam air baterai tersebut. Bila memang kurang, lanjut langsung kita tambahkan. Kemudian langkah preventif berikutnya adalah kita lakukan pengecekan berkala pada komponen alternator dan V-belt-nya. Kedua komponen ini juga sangat berpengaruh nanti pada umur pakai dari si baterai tersebut. Kita pastikan belt tension dari alternator tersebut tidak terlalu kendor dan juga tidak terlalu kencang ya. Kemudian pengecekan berikutnya adalah kita lakukan pengecekan berkala pada terminal baterainya
apakah terminal baterai tersebut ada yang kendor. Nah, kalau kendor itu juga mempercepat umur baterai ya, karena nanti poolnya itu bisa cepat rusak dan bisa timbul percikan bunga api. Dan juga kita lakukan pengecekan menggunakan AVO seperti saya kemukakan di depan tadi sebagai catatan kita, sebagai sebuah untuk mengambil keputusan apakah baterai ini perlu kita recharge atau lakukan penggantian. Parameter angkanya sudah tertera di situ ya, jadi kita bisa melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat untuk menghindari adanya penggantian komponen di lapangan. Kemudian berikut saya beberapa prosedur standar ya, cara charging baterai yang baik dan benar. Yang pertama, sebelum kita melakukan bekerja, kita pastikan diri kita aman dulu. Salah satunya kita menggunakan alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD. Kita menggunakan kacamata kerja, kita menggunakan safety helmet, kemudian sarung tangan, safety shoes, dan kita juga menggunakan masker. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan charge, kita cek elektrolit baterainya. Kalau memang kurang, kita tambahkan sesuai dengan levelnya. Kemudian berikutnya lagi yang nomor 3, kita tidak disarankan menambah air sur atau larutan asam sulfat H2SO4, karena kalau pada suatu proses penambahan itu kita menggunakan air murni ya, kecuali untuk proses pengisian dari nol. Oke, kita harus lakukan penambahan asam sulfat, tapi kalau untuk penambahannya aja kita menggunakan air murni. Kemudian yang nomor 4 adalah pada saat proses recharge, pastikan terminal kabel terpasang dengan sempurna. Ini salah satunya untuk menghindari adanya percikan api. Kemudian kita buka tutup baterai. Kemudian berikutnya pastikan adanya sirkulasi udara di area tersebut untuk menghindari gas tadi ya. Kita lakukan di area yang terbuka atau ada sirkulasi udaranya untuk meminimalisir gas dari proses charging itu terhirup oleh kita. Kemudian yang perlu diperhatikan juga harus pengisian. Ini kalau kita menggunakannya fast charging 40-70 ampere, jangan lebih dari situ karena nanti dia bisa overcharge, nanti juga tidak bagus untuk baterai. Yang slow charge kurang lebih dari 10% dari hour meter dari baterai tersebut. Nah, sebelum kita melakukan pekerjaan atau preventive maintenance baterai, yang pertama kita lakukan adalah briefing pekerjaan dan jasa sebelum melakukan preventive service. Jadi kita pastikan rekan-rekan yang akan mengerjakan unit tersebut paham dan mengerti apa yang akan dikerjakan dan beberapa potensi bahaya yang bisa timbul, kemudian langkah pencegahannya. Jadi kita pastikan kita lakukan share briefing pekerjaan. Kemudian kita mulai bisa lakukan pekerjaan kita bisa lakukan sesuai dengan prosedur beberapa langkah kerja, sehingga kita bisa meniadakan potensi cedera yang ada atau yang bisa timbul dari proses pekerjaan perawatan baterai. Kemudian apa sih benefitnya kalau kita bisa melakukan perawatan baterai ini dengan baik dan benar? Pada saat kita melakukan perawatan yang bisa sesuai dengan prosedur dengan baik dan benar, yang pasti adalah produktivitas unit kita pasti akan meningkat. Kita meniadakan atau meminimalisir adanya unscheduled breakdown unit tersebut. Berikutnya lagi, unit bisa segera operasi kembali ya, karena kan kita meniadakan tadi ya, meminimalisir adanya breakdown unit di lapangan akibat dari salah merawat baterai. Kalau kita bisa lakukan perawatan dengan baik dan benar dan lakukan pada saat maintenance, pasti cost returnnya juga rendah, karena kita segera lakukan perbaikan apabila kita temukan beberapa indikasi baterai yang bermasalah. Nah, kita akan meminimalisir ya adanya potensi baterai yang meledak tadi ya. Terus kemudian juga aspek dari keselamatan kita lebih safe ya, lebih aman kita lakukan penggantian baterai itu
pada saat kita melakukan periodic service, tidak kita lakukan di lapangan. Kemudian downtime-nya unit juga rendah karena kita lakukan sesuai pada saat lakukan preventive maintenance, dan goalnya adalah nanti pasti revenue kita akan bertambah. Beberapa aspek yang bisa kita jabarkan di sini, kalau secara produktivitas sebelum kita melakukan penggantian preventive maintenance dengan baik yang benar, pasti akan bisa terjadi breakdown unscheduled. Dengan kita lakukan preventive yang baik dan benar, kita goalnya adalah kita bisa lakukan penggantian baterai itu pada saat service, jadi tidak harus di lapangan. Sampai dengan aspek-aspek safety, moral, di safety-nya kita meminimalisir adanya kejadian baterai meledak. Terus setelah itu kan kita bisa bekerja sesuai dengan prosedur safety. Ada beberapa aspeknya yang bisa kita ambil. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi ini adalah, yang pertama adalah safety. Safety itu tidak bisa ditawar, safety adalah keselamatan, tetap nomor satu. Yang kedua, melakukan proses maintenance baterai, maintenance electrical system sesuai dengan prosedur keselamatan. Kemudian selanjutnya adalah kita dapat mengurangi risiko adanya baterai meledak pada saat proses charging di area workshop ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, dan yang pasti safety, selamat kita melakukan pekerjaan tersebut. Dari quote yang kita bisa ambil di sini adalah, tugas kita bukanlah untuk berhasil, tapi tugas kita adalah untuk mencoba. Mencoba dalam hal ini adalah mencoba hal-hal baru yang bertujuan untuk keselamatan, mencoba berinovasi dengan hal baru, bagaimana kita tugas ini bisa kita lakukan dengan baik dan benar. Karena dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk terus berhasil. Jadi beranilah terus mencoba untuk melakukan perubahan atas beberapa pekerjaan sehingga kita bisa bekerja dengan selamat, aman untuk diri kita, keluarga, dan rekan-rekan kita dalam bekerja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua.